Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, ketemu lagi kita di Orasi Obrolan Inspirasi yang tentunya hari ini masih bersama saya Iqbal Fatwa. Kurang lebih selama 60 menit ke depan pemirsa, selama 1 jam kita akan membahas langsung ya, bagi anak mahasiswa pasti tahu ini 2 SKS langsung. Yang kali ini dengan narasumber dan juga bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, kita akan membahas mengenai penyiaran publik. Apa sih itu penyiaran publik dan bagaimana penyiaran publik yang ada di Indonesia ini. Kalau gitu langsung saja pemirsa, yang pastinya sebelumnya untuk Anda juga yang berada di luar Provinsi Bengkulu ini atau bahkan sebagai masyarakat Bengkulu yang ingin menyaksikan orasi ini setiap hari, setiap saat, kapanpun dan juga dimanapun, Anda bisa menyaksikannya tentunya di YouTube channel TVRI Bengkulu ya. Oke, langsung saja kita sambut, ini dia bintang tamu kita, narasumber kita yang sangat spesial di kesempatan kali ini. Ini dia ada Ibu Gusevi Nalti. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ibu sehat Bu? Sehat. Sehat ya. Seperti Ibai juga. Seperti amin, alhamdulillah. Gimana Ibu aktivitasnya? Mulai dari 2020 semenjak boom pandemi muncul di Indonesia, bahkan di dunia ini. Ya, aktivitasnya banyak di online. Banyak di online. Di dunia virtual. Di dunia virtual ya. Kadang-kadang hibrid. Nah, untuk Anda pemirsa yang belum tahu, Ibu Gusti yang biasa dipanggil oleh para mahasiswa-mahasiswinya, beliau adalah seorang dosen, staf pengajar ya, pengajar yang sangat luar biasa sekali di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Bengkulu. Dan juga selaku dosen saya pada waktu itu. Ketemu lagi Di masa itu. ini berasa langsung bimbingan skripsi loh Bu, rasanya kan di ruangan seperti ini ada meja berhadapan. Berarti bagus. Berarti atmosfer akademik Ibai setelah lulus dari kuliah itu tetap ada. Tetap ada Bagus. atmosfer untuk mengejar nilai pada saat itu. Kalau nggak CB. Tapi alhamdulillah ya selesai. Terima kasih Bu atas bantuannya pada waktu itu. Luar biasa loh pemirsa Ibu Gusti ini. Dan Ibu kalau untuk di kampus sekarang sudah mulai tatap muka Bu ya? Belum tatap muka, Oke, belum. Tetapi perkuliahan masih online, tapi ada beberapa praktikum seperti kedokteran, misalnya itu ada juga yang hybrid gitu ya, antara virtual dan yang langsung offline gitu. Tetapi hari ini di Unip ya, tanggal 15 hari ini ya, ini ada wisuda offline perdana setelah 2 tahun. Bayangkan itu yang ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa. Berarti sekarang mahasiswa merasakan bagaimana toganya langsung talinya dipindahkan. Kalau kemarin tangan sendiri Bu ya? Orang tua ya? Iya. Orang tua. Sekarang orang tua nggak hadir karena mengingat pembatasan ini ya, kerumunan gitu, sehingga hari ini para wisudawan dengan prokes yang ketat dan syaratnya harus sudah divaksin 2 kali. Wajib vaksin. Wajib vaksin. Oke, jadi sebelum akan dijadwalkan untuk wisuda mereka sudah diminta untuk kartu vaksinnya Bu ya? Benar. 1 dan juga 2 wajib tuntas. 1 dan 2. Oke, berarti ini juga kalau mensukseskan program pemerintah. Betul sekali. Kalau untuk antigen belum Bu ya? Antigen sih, kalau untuk persyaratan ya ada beberapa seminar internasional dan seminar nasional gitu yang di pembatasannya juga hanya 25 orang tuh butuh antigen. Kalau untuk wisuda belum saat ini. Oke, mudah-mudahan wisuda selanjutnya ada antigen, jadi saya bisa buka lapak bisnis antigen. Ini biasanya kan kalau di depan gedung-gedung, kalau dulu di GSG Bu ya, kalau di Unip itu di Gedung Serbaguna banyak rekan-rekan yang membuka studio foto dadakan. Banyak. Sekarang sudah ada Bu ya. Nah mungkin nanti di periode selanjutnya saya juga hadir sana Bu. Buka lapak antigen. Lumayan cuannya Bu, bisnis antigen. Berbeda seperti yang tempat-tempat lain ya. PCR mainnya lebih besar. Aman, bismillah. Berarti kita bisa melihat ya, bisnisnya itu udah sudah prospeknya sudah bisa terbaca. Karena isunya, ini isu Bu ya. Kata-kata media bahkan sampai triliunan. Luar biasa sekali cuannya ya. Oke, ya sudah itu urusan mereka. Urusan kita sekarang Bu, kita akan membahas 2 SKS mengenai penyiaran publik. Nah itu dia pemirsa. Jadi untuk Anda yang penasaran seperti apa penyiaran publik, cocok sekali Anda menyaksikan orasi kali ini. Nah kita ngomong sekarang Bu, untuk penyiaran publik yang ada di Indonesia ini. Nah mungkin juga untuk masyarakat di Indonesia atau juga di Bengkulu khususnya, mungkin masih ada yang awam atau bahkan juga belum tahu mengenai bagaimana sih penyiaran publik di Indonesia ini.
karena kalau saya baca-baca di benua Eropa, negara-negara maju, mereka yang sebelumnya dari PSB, Public Service Broadcasting, sekarang sudah ke Public Service Media. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan bertanya dulu ke Ibu ini ya. Selaku pakarnya, apa itu Bu sebenarnya dari Public Service Broadcasting? Iya, sebenarnya itu istilah kerennya ya, istilah PSB. keren. Tapi kalau yang sangat familiar di Indonesia itu dikenal dengan LPP gitu, Lembaga Penyiaran Publik, yang dimana kita tahu bahwa di Indonesia itu ada dua lembaga penyiaran ya, RRI dan TVRI, benar. sebagai lembaga penyiaran yang bentuknya audio, dan TVRI adalah audiovisual gitu ya. Ini sebenarnya istilah saja, dan di sini kita juga melihat bahwa tantangan-tantangan dalam LPP ini kan sesungguhnya luar biasa ya, dengan perkembangan media digital seperti sekarang, transformasi ke digital itu juga membuat semacam tantangan yang memang harus dijawab juga gitu, karena ini berkaitan dengan hak publik untuk mendapatkan informasi. Nah, di TVRI, di RRI kita mendapatkan informasi-informasi yang memang sangat kental dengan pencerdasan publik. Jadi sangat berbeda, dari konten saya sangat berbeda, karena namanya juga untuk publik ya, jadi itu hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar gitu. Itu yang disediakan oleh LPP untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa PSB atau Public Service Broadcasting ini adalah yang dari si punya medianya memberikan informasi ke publik. Nah tadi pada saat awal juga sempat saya katakan Bu bahwa ada yang namanya istilahnya singkatnya PSM atau Public Service Media. Nah ini apa istilahnya? Apa itu Bu? Media layanan publik. Media, media layanan publik. Tadi lembaga penyiaran publik, kalau sekarang ini media layanan publik itu singkatan kerennya itu PSM. PSM, gitu. Public Service Media. Gitu. Jadi media-media yang bisa memenuhi kebutuhan publik atas semangat digital sebenarnya. Jadi publik itu juga bisa menjadi bagian dari media itu dalam memberikan informasi. Jadi bukan hanya terbatas pada penerima, tetapi publik juga bisa sebagai pelaku dari informasi tersebut. Berarti ini bisa dikatakan lebih terbuka Bu ya. Berarti dari publik ini bisa memberikan feedback ke media. Iya, jadi bukan hanya feedback tapi bisa menjadi bagian dari konten-konten. Saya mau tayangan seperti ini, saya mau informasi seperti ini. Seperti itu. Basisnya seperti itu. Gitu. Sesederhana itu sebenarnya Bu ya. Enggak sederhana sebenarnya. Enggak sederhana sih. Sangat rumit. Bukan rumit, tetapi ini sebenarnya sebuah era di mana semua orang kan bisa menjadi pemberi informasi gitu ya. Kan ada istilahnya prosumerism nih. Nah, sebagai produser, sebagai konsumer dan juga sebagai distributor sebuah informasi, dan itu juga digagas di dalam atau difasilitasi bisa jadi itu bisa masuk ke dalam media layanan untuk masyarakat. Berarti di LPP yang ada di Indonesia ini, RRI dan juga TVRI berarti akan mengarah ke sana. Berarti kita bisa mengikuti, bisa dikatakan perkembangan zaman Bu ya. Media publik itu maunya seperti apa? Harus bisa beradaptasi. Ternyata yang sekarang itu lagi dicari publik yang harusnya konten yang seperti ini, tayangan yang seperti ini. Melihat selera sebenarnya. Selera pasar. Selera perilaku media. Kalau saya sih melihat seperti itu. Tapi kalau misalnya selera pasar itu berbeda. Karena itu adalah yang dibidik oleh penyiaran sebelah ya. RTS gitu. Itu melihat ini apa nih yang bisa menjadi ini rating. Tapi kalau dalam PSM ataupun broadcast tadi itu dia tidak seperti itu gitu. Jadi melihat publik yang bisa memiliki atau punya hak untuk menentukan itu. Kalau selera pasar berarti konteksnya sudah ke profit, kecuan, sudah ke rating. Kalau kita untuk penyiaran publiknya, kita bisa melihat pas atau tidak media atau informasi ini diberikan kepada masyarakat. Itu tadi untuk PSB dan juga PSM pemirsa. Dan berarti pembedaannya antara PSB dan juga PSM ini lebih ke apanya nih Bu sebenarnya? Lebih kepada peran publik. Iya, kalau saya melihatnya lebih pada peran publik. Kalau misalnya LPP itu kan misalnya broadcast tadi itu memang publik juga, tapi itu dari lembaga penyiarnya. Tapi kalau sudah masuk ke PSM itu publik bisa juga berperan di dalamnya gitu. Artinya dia bisa pemberi pesan, penyampai pesan gitu atau informasi gitu, dan dia juga bisa memiliki itu. Berarti sudah dua arah. Sirkuler ya istilahnya, tidak linear lagi hanya sebagai pendengar penonton gitu ya. Dia tidak hanya sebagai penonton saja. Berarti kalau pada saat
saat masih PSB, Iya. mau tidak mau ya silakan nikmati tayangan ini. Iya. Tapi kalau sudah nanti mengarah ke PSM berarti sudah diberikan tayangan, Iya. publik bisa memberikan Iya, tapi masukan. PSM itu lebih ke digital ya ininya. Oh, Isunya lebih ke oke. digital gitu. Nah, ini juga sebenarnya senafas ya bersinergi dengan adanya program pemerintah untuk berubah dari analog ke digital. Oke, TV sekarang Bu ya. TV Oke. sekarang. Saya kira itu juga ada hubungannya gitu untuk mengarah kepada PSM seperti Benar. itu. Dan ini juga informasinya Bu, April 2022 mendatang TV analog itu sudah tidak bisa ada lagi Bu ya. Iya, Jadi iya. semua masyarakat yang ingin menonton TV mereka harus punya yang namanya bisa dikatakan parabola ya. Karena sudah mengarah ke TV digital. Iya, kan di Indonesia undang-undang undang-undang Omnibus Law itu kan yang mengharuskan adanya perubahan ke digital kan batas akhirnya November 2022. Jadi, Oke. semua itu harus berubah ke digital. Jadi sekarang kita sudah harus mempersiapkan itu. Iya, bertahap. Oke. Oh, bertahap. Dan juga harusnya kita sebagai masyarakat juga Mensosialisasikan juga sih sebenarnya. mensosialisasikan, benar, gitu, betul, ya, betul, yang betul. belum tahu. Oke. Iya. Dan untuk posisi publiknya, Bu. Ya. Nah, ini kan katakanlah saya sendiri nih sebagai penikmat dari pelayanan publik, media publik ini. Nah, bagaimana posisi saya dalam menghadapi untuk bisa dikatakan perubahan dari PSB ke PSM itu, Bu? Ya, kalau posisi publik tentu saja ya namanya publik sebenarnya adalah orang yang menerima itu atau orang yang menjadi sasaran. Oke. Tapi di dalam PSM itu publik juga bisa memiliki kesempatan atau peluang itu bisa menyampaikan informasi gitu loh. Itu bedanya. Kalau menurut saya itu lebih kepada digital dan dalam penggunaan internet seperti ini kita melihat nih masyarakat Indonesia sekarang kan luar biasa. Betul. Kalau dibuatkan dalam bentuk grafik Indonesia kan posisi ketiga gitu ya untuk penggunaan internet Di dunia? luar biasa. Iya. Luar. 202,6 juta itu adalah pengguna internet dan itu 76,6% masyarakat Indonesia pengguna internet. Apalagi pandemi sekarang itu memberi kontribusi yang sangat besar. Betul, benar. Hampir sebagian besar ke aktivitas kita itu dilakukan dengan mediasi dengan internet. Betul. Anak SD pun juga sekolah juga daring. Iya benar. Apalagi sekarang itu tercatat 170 juta itu adalah pengguna media sosial. Luar biasa. Itu loh. Itu luar biasa. Modal nggak ya? Modal nggak sebenarnya? Tapi itu dasar untuk bisa mencari kebijakan sebenarnya publik kita ini mau apa sih gitu ya. Terus hak-hak mereka untuk dipenuhi itu melalui apa? Saya kira salah satunya adalah dari PSM ini gitu. Oke, berarti ini lebih memudahkan betul, benar. Lebih untuk memudahkan antara si publik dan juga untuk si yang memberikan penyiaran publiknya. Iya. Oke. Tapi ini konteksnya lebih untuk mengarah ke digital itu tadi, Bu ya. Iya, penggunaan atau penyampaian informasi secara digital karena dia kan real time ya. Real time, betul, jadi tidak betul. lagi harus record atau apa, dia real time. Jadi semua itu bisa disampaikan dan diketahui dalam waktu saat yang bersamaan dan cepat seperti itu. Jadi akurasi itu luar biasa itu yang menjadi ininya gitu. Tapi kalau misalnya dia masuk ke dalam broadcasting publik, artinya lembaga penyiaran publik itu kan satu hal yang menurut saya itu menjadi kekuatan adalah informasi-informasi yang disampaikan itu sudah merupakan informasi yang kredibel. Jadi mohon dibedakan antara interaksi kita, informasi yang kita sampaikan, kita dapatkan dari media-media sosial yang sangat luas ya, berbeda dengan yang disediakan atau disajikan di dalam public service media ini. Jadi informasi-informasi adalah informasi terpilih gitu yang memang sudah kredibel ya. Yang jelasnya tidak mengandung unsur-unsur hoax. Oke. Informasi dan sebagainya. Karena apa yang diberikan ke publik semua itu harus dipertanggungjawabkan. Iya, benar. Karena kita kan sebagai untuk pelayanan publik, LPP itu tadi, lembaga penyiaran publik. Nah, kalau untuk kontennya, Bu, ini konten yang seperti apa sih yang harus disampaikan kepada publik saat ini? Bukankah tadi pada saat kita membahas mengenai PSM, publik itu bisa memberikan masukan, bisa dikatakan masukan konten yang diinginkan oleh publik. Nah, apakah itu harus dimakan mentah-mentah oleh LPP? Apakah memang kita harus mengikuti perkembangan yang diinginkan publik atau seperti apa, Bu? Saya kira filterisasi tetap harus ada gitu. Walaupun ini ada peluang publik untuk bisa memanfaatkan informasi ataupun memberi informasi, tentu saja lembaga penyiaran juga harus mengadakan filterisasi. Jadi filterisasi itu bukan hanya terjadi pada publiknya yang saat ini kita lihat kita kenal sebagai public media gitu ya. Tetapi kalau misalnya menerima sebuah informasi yang dari
publik tuh sebenarnya juga sumbernya harus jelas kan gitu. Benar, betul. Sekarang ini kalau klik-kliknya kan sudah berbeda karena betul. di era digital sekarang ini sumber itu kan menjadi Udah, hal yang paling sulit untuk diketahui betul. dari mana gitu. Ini memang bener real atau enggak seperti itu. Iya, ya seperti itu. Oke. Jadi publik ini media juga perlu mengadakan itu. Oke, berarti menyaring apa sih yang diinginkan oleh publik. Jadi kita harus mencari ternyata konten-konten yang seperti ini yang diinginkan oleh publik dan akhirnya bisa diberikan informasi yang diinginkan. Benar, karena kan dari broadcasting ataupun dari PSM ini, dari PSD atau PSM sebenarnya kan bentuk atau nafas dari informasinya kan edukasi ya. Nah ini edukasi, kecerdasan publik gitu yang memang tentang budaya, misalnya keberagaman, atau dia bisa membentuk sebuah budaya baru tersendiri gitu dalam PSM ini gitu loh. Dan berbeda, jelas sangat berbeda dengan kualitas informasi yang kita lihat dalam pergerakan, dalam aktivitas-aktivitas kita di media digital lainnya gitu. Oke, yang mana kalau yang seperti tadi Bu ya, untuk media-media yang lain tujuannya visi misi juga sudah berbeda dengan untuk penyiaran publik atau pelayan publik seperti ada yang di RRI dan juga di TVRI ini seperti itu. Nah, bukankah nanti efeknya mungkin bisa kita katakan bahwa di satu sekelompok publik inginnya seperti ini, publik lain inginnya yang berbeda, bukan nanti akan timbul di sana bisa dikatakan semacam konflik lah gitu Bu. Oh ternyata sekarang LPP ini sudah berbeda. Mungkin yang untuk publik yang ini dia sudah setuju memberikan konten yang seperti ini, di publik lain atau di kelompok lain tidak setuju. Nah, itulah yang menjadi fasilitasi dari PSM. Jadi publik yang lain itu kan bisa memberikan feedback terhadap apa yang sedang disampaikan gitu. Dan itu sangat terbuka gitu. Jadi kalau konflik saya kira lebih kecil peluangnya karena ini publik sebenarnya diberikan kesempatan untuk itu gitu. Sebenarnya tidak linear gitu. Publik menerima saja tapi bisa menyampaikan atau memberikan informasi seperti bagian dari media itu. Oke, kalau kita bahas untuk di mata kuliah pada saat zaman dulu ada di ilmu komunikasi itu ada namanya teori komunikasi, teori peluru Ibu ya. Media menembakkan peluru, menembakkan info ke masyarakat, masyarakat mau tidak mau siap nggak siap harus menerima saja tanpa memberikan feedback. Nah, sebagai state of the art-nya, teori peluru itu kan menjadi agenda setting media, benar nggak? Oke, betul sekali. Tapi benar. Sekarang kan berubah kepada uses gratification Bu ya. Oke. Berarti begitu media menembakkan peluru, publik juga sekarang bisa menembak balik. Bisa menghindar. Bisa menghindar. Oke. Ternyata aku tidak mau konten seperti itu. Jadi publik juga bisa menghindar. Powernya sekarang ada di publik. Kalau dulu powernya ada di media, benar nggak? Oke, betul sekali. Oke. Dan ini pun juga yang sudah berjalan di negara-negara maju ya, di benua Eropa sudah mulai semua. Benar. Udah ke sana semua, dan Indonesia saya kira juga akan menuju ke sana gitu. Makanya sekarang ini kan persiapan mental sih sebenarnya juga, pengetahuan juga ya, keterampilan kita gitu. Betul. Siap gak sih gitu. Betul sekali. Siapa yang bisa membayangkan kita pada saat ini nih berada pada era sekarang? Saya rasa prediksi kecuali misalnya kayak McLuhan ya mengatakan bahwa pada satu saat nih nanti budaya masyarakat itu akan berubah dan sangat tergantung nih dengan media gitu. Dan itu terbukti saat sekarang, ini betul. gitu kan. Dan Benar. mungkin saja prediksi-prediksi ke depan kita juga akan hidup berdampingan atau menjadi bagian dari informasi media itu. Oke, luar biasa ilmuwan zaman dulu. Mereka mungkin punya indera keenam kali Bu ya. Mereka bisa meramalkan ini loh akan terjadi kehidupan 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, dan sekarang juga sudah terbukti. Sudah terlihat. Sekarang terlihat. Padahal McLuhan itu tahun berapa ya? 39 atau 40-an teorinya. Oke. Technological media gitu. Oke. Dia sudah berbicara itu, kita sekarang sedang mengalaminya. Benar sekali. Kita mau tidak mau harus perubahan budaya, betul. Sekarang ini apa tadi? Kalau A.B. Maslow itu mengatakan bahwa kebutuhan primer manusia itu ada masih ingat nggak Iban? Primer sekunder. Iya, teori hierarki ya. Betul. Sandang, papan. Sandang, papan, pangan. Yang terakhir ini ada tambahan lagi nih. Apa itu Bu? Casan.
Berarti Sandang, papan, pangan, casan. Oke, itu iya. teori terbaru Teori by baru. Ibu Gusti. Iya, Oke, catat ya, catat. Bay. Berarti sekarang itu sandang, pangan, papan, casan. Iya, bahkan Oke. sekarang pangan udah nggak terlalu Pangan nggak terlalu. nggak terlalu dipentingkan. Makan nggak makan, yang penting casan ada. Casan ada. Oke, pemirsa, kita semakin seru berbicara mengenai penyiaran publik karena yang katanya definisi dari penyiaran dan juga publik ini sangat luas sekali dan sangat beragam sekali yang akan kita bahas. Dan tentunya kita akan kembali lagi setelah iklan yang berikut ini. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi di orasi obrolan inspirasi dan masih bersama bintang tamu kita yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi Yeay, dong. masih semangat sampai Masih siang. semangat sekali. Karena ini perjumpaan yang tak terduga. Oh, begitu Karena kah? begitu saya dapat info kemarin Oh, iya. bahwa yang akan menjadi bintang tamu di orasi kali ini adalah orang yang sudah sangat dikenal sekali, sudah lama tidak berjumpa beberapa tahun silam. Jadi reuni ya. Jadi seperti reuni, Iya, benar. seperti reuni Iya. di mata kuliah. Oke, dan tadi pemirsa Ya. yang perlu Anda catat adalah untuk di segmen 1 bahwa ada teori terbaru dari Bu Gusti. Untuk sekarang ya, bahwa kehidupan sekarang kalau dulu kita kenal hanya dengan sandang, pangan, papan. Sekarang sudah bertambah ya. Dan ini berdasarkan penelitian yang sangat valid sekali dari Bu Gusti, sandang, pangan, papan, Casan. casan. Sudah sangat terbukti itu loh. Bu. Iya, benar. Itu sudah jadi budaya yang baru gitu ya. Oke, dan sepertinya sudah mengarah ke sana akhirnya tanpa kita sadari budaya kita untuk ke dunia digital itu juga semakin berkembang. Ya. Akhirnya yang awalnya budaya kita yang ya mungkin pada saat dulu kita ke dunia digital tidak terlalu yang aware. Ya. Sekarang mau tidak mau kita harus lebih aware, Ya. lebih harus care dengan dunia digital, Menyesuaikan. menyesuaikan. Iya. Apalagi sekarang untuk yang punya anak-anak. Nah, karena jangan sampai
dunia digital yang harusnya menjadi positif akan menjadi negatif. Iya. Itu jangan Tapi sampai. ya sebenarnya dunia digital seperti ini bukan hal untuk dihindari ya, tetapi Betul. untuk kita sesuaikan. Sesuaikan, benar Iya. sekali. Karena kalau kita menghindari justru kita akan jauh Tertinggal, Benar iya. sekali. Karena sekarang kan Indonesia juga dikenal dengan negara yang maju. Iya. Jadi mau tidak mau kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus ikut serta dalam perkembangan dunia digital. Iya, tapi sebenarnya banyak sih ya kalau bicara tentang posisi Indonesia ya, bicara tentang bagaimana sekarang literasi digital Ya. masyarakat Indonesia, ada hal yang mengejutkan. Ibu pernah apa itu? tahu nggak? Ada penelitian dari Microsoft di 2021 bulan Februari itu yang menghebohkan. Pernah dengar nggak yang disebutkan ini nih, netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia oke. Tenggara. Itu luar biasa. Oke. Itu membuat atau menyentil kita semua sebagai netizen gitu ya. Tapi memang kalau kita melihat dari rilis dari Microsoft itu juga terlihat bahwa sebenarnya di Indonesia interaksi-interaksi yang berlalu lalang di media digital itu banyak mengandung ujaran-ujaran kebencian. Benar, betul Karena apa, sekali. kebebasan dalam berekspresi Benar. gitu, kebablasan misalnya gitu. Itu. Karena juga dari youtuber-youtuber di luar negeri, pada saat mereka melihat komentar yang banyak orang Indonesia, mereka pun juga sempat berkomentar bahwa seperti ini netizen Indonesia ngeri sekali. Iya, seperti itu. Itu Microsoft katakan gitu dan menghebohkan publik di Indonesia waktu Kalau itu. sudah Microsoft yang mengatakan sudah sangat Iya, real, karena survei mereka di- yang punya. Survei di internasional gitu. Jadi Indonesia itu adalah terendah di Asia Tenggara. Jadi dari 32 negara itu Indonesia menempati posisi 29. Oh, Padahal Indonesia kan dikenal masyarakatnya yang sopan, betul, santun, ramah budaya tamah. sangat luar biasa Ternyata sekali. itu tidak terjadi di interaksi dunia digital. Luar biasa kan? Mungkin Ah. memberikan unek-uneknya di digital, selama ini menahan ya. Iya, selamat siang. karena kebebasan berekspresinya Hah? itu tidak menjadi satu tanggung jawab gitu loh. Coba Oh, misalnya, ini oke. kayak kita tadi bicara tentang PSM ya, Iya. Public Service Media. Di situ kan sebenarnya kita publik punya keleluasaan, tetapi betul. keleluasaan seperti apa gitu? Kebebasan untuk berekspresi yang bertanggung jawab kan gitu ya. Itu ada hubungannya karena kita nih regulasi di negara kita sebenarnya juga sudah mengatur itu ya, kebebasan mengeluarkan pendapat gitu. Dan sekarang juga ada PSM gitu ya, bagaimana publik juga bisa terlibat dalam konten-konten ataupun hal-hal yang berhubungan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik gitu, dan tidak terlepas dari penggunaan media-media digital itu. Tapi yang terjadi itu tadi gitu ya, itu sebenarnya tantangan sih kalau misalnya tahun depan publiknya sudah terliterasi dengan baik, saya kira itu tidak akan lagi mampir di predikat Indonesia gitu. Benar, mudah-mudahan amin. Ayo masyarakat Indonesia kita Iya. harus menjadi netizen yang memang Cerdas, benar-benar cerdas gitu, ya. iya. Bisa menempatkan ininya. Netizen maha segalanya ini. Nah, Ibu, kita Ya. kembali lagi untuk ke topik mengenai penyiaran Ya, publik. ya. Dan tadi kita sudah membahas mengenai untuk public service broadcasting seperti apa, juga public service media itu seperti apa, dan kalau untuk poinnya itu perubahan di masyarakatnya, Iya, bertransformasi. transformasi. Iya, transformasi itu kata kunci sebenarnya. Kalau tidak bertransformasi ke arah selera pasar seperti ini dalam penggunaan digital yang tadi saya katakan, saya kira lembaga-lembaga penyiaran manapun itu akan memburu itu ya, di mana sekarang perilaku masyarakat, medianya seperti apa atau penetrasi medianya seperti apa. Dan kita melihat nih, saya juga kaget sebenarnya ketika ada rilis dari Hotsuite dan Via Sosial atas penetrasi masyarakat Indonesia ya, itu terkaget-kaget waktu yang mereka gunakan atau netizen Indonesia habiskan untuk di dunia internet itu adalah 8 jam 52 menit sehari. 8 jam. Iya, bayangkan kalau misalnya waktu produktif kita 12 jam, itu mereka habiskan hampir 9 jam itu adalah di dunia internet. Di internet hanya melihat sosial media. Iya, dan apapun gitu ya. Dan ya selain sosial media saya baca itu cuma 3 jam 4 menit gitu, akumulasi gitu. Dan ada mungkin ya pekerjaan-pekerjaan gitu ya, kuliah atau segala macam, saya nggak paham juga gitu. Jadi kita juga sebagai masyarakat itu juga harus dalam penggunaan internet ini lebih ke tahu waktu juga harus. Iya, benar tahu waktu gitu. Karena memang kan yang disebut dengan media digital itu media borderless, tanpa batas. Tanpa batas. Kemudian pertanyaan yang memberikan batas siapa? Kan kita. Benar, diri kita sendiri, betul sekali. Jadi media itu dunia itu ada batasnya. Siapa yang memberikan itu? Kita yang membatasi. Gitu. Iya. Dan kalau untuk sebagai praserta dari publik
tentunya kan di sana ada peluang ini. Ya, Ada peluang kita sebagai publik untuk memberikan saran, masukan kepada lembaga penyiaran publik untuk memberikan tayangan yang diinginkan oleh publik. Ya. Nah, kalau kita berbicara untuk peluang, sejauh mana sih Bu peluang publik untuk memberikan masukan itu tadi? Ya, pada era sekarang kan user generated content. Jadi pengguna itu bisa memberikan atau menjadi bagian dari pemberi informasi gitu lah. Peluangnya banyak ya, karena sekarang ini karena katanya tadi borderless dan masyarakat itu juga bisa pemberi informasi bukan hanya sebagai penerima, maka disinilah letaknya seksinya gitu loh. Itu isu-isu PSM seperti ini. Jadi masyarakat juga bisa memiliki inovasi lah. Kalau saya mengatakan inovasi-inovasi di dalam penyiaran gitu dan bisa menjadi bagian dari sisi kontennya untuk masyarakat itu. Berarti peluang terbuka lebar, tinggal lagi mau atau tidak. Ya, bisa atau mungkin tidak. Sekarang cenderungnya itu tadi Bu, bisa atau tidak. Karena sebagai publik, sebagai masyarakat, apabila ingin memberikan masukan ke lembaga penyiaran publik, mereka akan langsung bisa dikatakan ya down duluan karena percuma suara kita nggak didengar, percuma aspirasi kita nggak dianggap seperti itu. Saya kira juga itu kebanyakan kalau kita melihat dari penetrasi masyarakat yang tinggi itu tidak lagi menjadi kelemahan menurut saya gitu. Jadi sekarang ini sudah terbuka, kemudian yang membatasinya itu adalah publik itu sendiri gitu. Sudah ada fasilitasnya atau sudah ada kebijakan-kebijakannya. Sekarang ini kita mau menyampaikan informasi apa? Kan gitu ya, bermanfaat atau tidak gitu. Karena informasi yang bermanfaat itu, informasi yang baik itu belum tentu bermanfaat. Nah, informasi yang penting itu juga belum tentu baik, kan gitu ya. Itu yang kata kuncinya di dalam kaitannya dengan PSM itu gitu. Oke, baik Bu. Nah, kalau otomatis di menjelang era PSM untuk public service media pasti punya tantangannya. Ya, tantangan tentu saja. apalagi sebagai untuk di medianya, sang pemberi informasinya. Nah, kalau di mata seorang Ibu Gusti, tantangan seperti apa Bu yang akan dihadapi? Tantangannya adalah tentang budaya. Ya, tentang budaya, pergeseran budaya atau pergeseran perilaku gitu. Di mana sekarang ini masyarakat itu bisa menjadi siapapun. Kemudian mau mengkonstruksi dia menjadi apapun gitu. Karena sekarang kan ada namanya matinya kepakaran kan gitu ya. Nah, itu tantangan itu. Jadi karena sangat terbuka dan siapapun bisa menjadi apapun yang dia mau gitu dan sebagai saya kira untuk lembaga penyiaran publik itu juga bisa memilah sumber-sumber informasi yang didapat dari masyarakat atau publik itu sendiri gitu loh. Karena itu tadi karena sangat terbuka, masyarakat bisa menjadi siapapun yang dia mau karena dia bisa sebagai produser, dia bisa jadi sebagai konsumen gitu ya dari pesan itu bahkan sebagai distributor pesan tersebut. Nah, bagaimana kalau untuk dari penyiaran publik yang ada sekarang, katakanlah untuk TV-TV swasta atau juga lembaga penyiaran publik yang lainnya yang memberikan informasi kepada publik yang tadi kita obrolkan bahwa visi misi mereka itu hanya untuk mencari keuntungan atau profit. Nah, ini ada istilah yang menarik nih, Ibai. Hegemoni. Hegemoni media. Jadi hegemoni media itu bagaimana konsensus sih sebenarnya kesepakatan. Bagaimana audiens atau publik itu menangkap apa yang diinginkan oleh media sesuai nggak dengan apa yang dia butuhkan gitu. Sehingga dia akan membuat semacam kesamaan. Kesamaan tuh gini, kalau misalnya media itu menyampaikan isu A, bagi publik itu penting nggak isu A itu, gitu loh. Jadi terkooptasi apa sih istilahnya hegemoni gitu, terhegemoni. Jadi mengikuti selera media. Jadi kalau misalnya budaya-budaya baru yang ada muncul, misalnya kita melihat sekarang ini pergeseran budaya remaja-remaja lebih ke K-pop. Contohnya ya, itu kenapa? Itu karena ada hegemoni media tersebut. Berarti gitu. secara tidak langsung tanpa kita sadari kita masuk ke hegemoni. Betul. Media sudah diatur. Betul, sudah diarahkan. Sudah diarahkan. Publik akan menjadi apa? Itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media gitu. Tapi kalau kita ingin keluar dari sana, tentu saja pernah nggak membaca ini nih waktu kuliah tuh pernah kayaknya membaca masuk nggak ya? Gramsci. Saya lagi izin itu. Antonio Gramsci katakan, kalau misalnya kita tidak mau terhegemoni oleh satu media nih, ayo kita lakukan counter media katanya, atau counter hegemoni melalui media yang lain. Nah, saya kira LPP itu punya
kedudukan yang sangat strategis dalam counter hegemonik itu. Oh iya, di situ. Berarti peran serta LPP iya. karena terbuka untuk publik. Iya. Kemudian publik kan bisa memilah nih informasi yang ada di sini kan informasi yang kredibel kan gitu. Betul. Nah, kalau kita tadi kata Gramsci, kalau ingin tidak terhegemoni terhadap ada satu media tertentu, ayo kita lakukan counter. Jadi bertentangan dengan itu. Caranya bagaimana? Kita mengakses media-media yang di luar apa yang menjadi kebiasaan kita. Betul. Atau mendapatkan sumber informasi dari banyak media dan itu akan menjadikan kita sebagai orang yang tidak terhegemoni terhadap satu media saja. Betul, gitu. Pilihannya apa? TVRI tentu saja. Pasti. Ya, memang begitu. Lagi, Bu. Itu sudah selanjutnya. Iya, Dan berarti, untuk menjawab hegemoni. Seorang publik itu kan sekarang kita banyak nih, apalagi pada saat kemarin zaman-zamannya untuk di masa-masa politik, musim-musim politik. Oh, iya. Nah ini kan banyak iklan-iklan caleg-caleg, bahkan capres sekalipun banyak bertebaran di TV-TV. Begitu kita lihat, kita padahal tidak suka, tapi kita terus menonton. Berarti tanpa kita sadar kita masuk terhegemoni. Ya. Nah harusnya kita udah langsung ganti channel atau bahkan jangan nonton TV itu lagi seperti itu Bu ya. Atau social media detox. Atau media detox. Media detox gitu. Jadi memilih kemudian membatasi seperti itu. Tapi kalau di dalam misalnya tadi iklan-iklan politik atau sebagainya itu juga menjadi orientasi dari lembaga penyiaran swasta saya kira, dan itu sangat terbuka untuk siapapun untuk bisa beriklan kan gitu. Dan beda dengan lembaga penyiaran publik tidak kita temukan seperti berarti itu. untuk konteks penyiaran publik ini akan mengarah ke PSM itu untuk dunia politik itu apakah bisa masuk? Saya kira tidak, karena publik juga sudah bisa mengatur kepentingan politiknya gitu. Tapi kalau kita bisa melihat sekarang ini misalnya lembaga penyiaran swasta gitu yang banyak sekali iklan-iklan politik ya memang dibenarkan gitu. Artinya tidak menjadi sesuatu hal yang ini karena memang orientasinya kan profit. Betul. Iya kan? Ada yang mau bayar iklan ya silakan. Iya benar. Dan juga kita bisa melihat di peraturan KPU misalnya gitu ya, dan memang diperbolehkan untuk beriklan politik. Tapi kan untuk melihat lembaga penyiaran yang bisa mengiklankan itu kan tidak semua gitu, karena juga ada kode-kode etik yang perlu yang dilakukan seperti itu, yang diikuti seperti itu. Karena kalau lembaga-lembaga yang kita lihat, lembaga penyiaran yang lain itu kan banyak juga yang berafiliasi dengan partai politik kan gitu ya. Itu tidak terjadi nanti di PSM ataupun sekarang ini di RPP itu tidak terjadi. Karena publik sudah menentukan arahnya mau kemana. Iya. Oke, seperti itu. Nah jadi pada saat kita untuk menerima informasi-informasi juga sebagai publik atau penikmat media ini kita juga sangat berperan aktif untuk menentukan apa sih yang kita mau, apa sih yang ingin kita lihat, informasi apa yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi the power of public. The power of public kembali lagi. Bukan the power of media. Oke, benar. Jadi saya ingat mata kuliah dulu ya, the power of media. Ini kata-kata yang sering muncul pada saat dulu di mata kuliah. Saya lupa mata kuliah apa, the power of media ini selalu muncul. Iya. Berarti kalau sekarang itu the power of public. Itu sudah tidak berlaku lagi dong? Iya. Bagi sebagian media mungkin berlaku, tapi kalau kita mengarahkannya kepada isu-isu digital itu sekarang the power of public gitu. Apa yang publik inginkan, butuhkan, kepentingannya. Yang berbau-bau profit, cuan segala macam, langsung dihajar. Ternyata masyarakat lagi boomingnya atau lagi carinya pembahasan ini nih, tema ini nih, berarti media itu mengikuti itu. Iya, makanya sekarang ada nggak sih publik yang tidak terkoneksi dengan internet misalnya? Kan itu pertanyaan yang kadang-kadang kalau kita nggak ada, sekarang sudah semua gitu, walaupun di daerah-daerah di pedesaan atau apa gitu kan mereka tidak terlalu update seperti itu ya. Tapi sekarang kalau kita melihatnya, saya kira itu sudah merata sekarang. Sudah merata benar, karena di balai-balai desa, kantor desa semua sudah diberikan fasilitas internet. Iya, betul. Oke, jadi menginginkan masyarakat Indonesia ini semuanya bisa melek digital, terliterasi dengan digital baik. Dengan baik. Iya. Tapi dengan catatan itu tadi, tahun depan kita harus ubah posisi Indonesia. Peringkatnya jangan menjadi yang julid lagi gitu ya. Itu tantangan dalam budaya. Untuk kaum julid, mari kita bertaubat. Oke, Bu. Yeah. Untuk
selanjutnya nanti kita akan masih bahas lagi langkah apa yang akan ditempuh nih oleh si penyiaran publik untuk melangkah ke PSM. Dan juga terakhir endingnya nanti kita masyarakat Indonesia ini akan menjadi publik yang seperti apa. Ibu jangan jawab dulu, kita akan break dulu sejenak, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi, saksikan terus hanya di Orasi Obrolan Inspirasi. Roda ini pernah berhenti. Gerak ini pernah terdiam. Riak kehidupan sudah lama tak bergeming. Ruang mulai terbuka. Perlahan ku gerakkan raga ini. Asa untuk bergerak mulai meronta mencari jalan terang. Langkah dan gerak ini tak akan terhenti. Inilah waktu memutar roda kembali. Bergerak maju, tak melupakan pahitnya gelap. Bangkitlah Indonesiaku, tetap berjarak, tetap bergerak. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Sebagai media pertama di Bengkulu yang bermigrasi ke TV digital. Halo. TVRI Bengkulu berkomitmen menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Siaran TVRI Bengkulu menjangkau dunia. Selain siaran digital terestrial, TVRI Bengkulu juga hadir di ponsel pintar Anda. TVRI Bengkulu dapat Anda saksikan melalui berbagai media sosial. Beragam program unggulan hadir untuk semua halayak. Program edukasi anak, edukasi keluarga, serta sarana informasi aktual yang menjadi sumber informasi terpercaya. TVRI Bengkulu siap menjadi media promosi yang terjangkau, efektif, dan tepat sasaran. Hubungi tim promosi TVRI Bengkulu di TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Kita kembali lagi pemirsa di Orasi Obrolan Inspirasi. Kita masih membahas mengenai penyiaran publik yang ada di Indonesia ini. Banyak sekali yang sudah kita bahas di kesempatan kali ini dan juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari Bu Gusti. Dan pastinya kita akan melanjutkan lagi obrolan kita di penyiaran publik untuk di kali ini ya. Dan tadi sudah kita bahas bagaimana sih peluang dan juga tantangannya selaku kita masyarakat Indonesia dan juga para pemberi informasi dalam menghadapi perubahan era atau perubahan budaya dari sebelumnya public service broadcasting dan sekarang ke public service media. Berarti peran serta publik itu lebih terbuka, Bu. Nah, kalau untuk selanjutnya sebagai penerima informasi nih, Bu, literasi seperti apa sih yang akan diperlukan nih untuk masyarakat atau untuk publiknya untuk menikmati
media yang akan disajikan? Iya, tadi dari awal kita sudah menyuguhkan data-data ya bahwa di Indonesia pengguna media-media digital sangat banyak ya, sangat mendominasi gitu. Tetapi sayangnya tidak dibarengi dengan literasi yang baik. Kalau misalnya Ibai tadi bilang apa sih yang bisa dilakukan sebagai penerima ya, penerima informasi literasi seperti apa? Satu kata kuncinya adalah critical thinking. Jadi berpikir kritis itu merupakan kunci dari segala hal yang berhubungan dengan literasi digital gitu. Karena di literasi digital itu kan kompetensinya banyak sekali ya. Kalau kita melihat juga di Indonesia gitu ya, batasan-batasan untuk literasi digital itu sangat kompleks sekali. Ada yang 10 level, ada yang 4 level segala macam. Iya, benar. Ini menunjukkan tingkatan bagaimana seseorang itu memiliki sebuah daya atau sebuah kemampuan, kompetensi untuk bisa memfilter informasi-informasi yang didapatnya dari media digital gitu. Misal, kalau dalam salah satu saja ya di dalam literasi digital itu bagaimana posisi publik, yang pertama adalah bagaimana dia mengakses sebuah media. Oke, berarti dimulai dari Akses nol, dari dulu, akses iya. pada saat dia ingin masuk ke media Iya, tersebut. akses. Kemudian ada namanya juga menganalisis ya. Setelah mengakses kan dia menganalisis gitu sebuah informasi gitu kan. Artinya verifikasi gitu. Dan ketika kita bicara tentang PSM, saya kira juga itu yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Selain setelah menerima kemudian menganalisis. Nah, ada satu lagi ya selain akses, kemudian menganalisis, kemudian menyeleksi, ada namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi inilah yang membutuhkan kerjasama kita semuanya gitu ya. Untuk menuju PSM misalnya, public service media, itu tidak bisa hanya dari publik saja, tidak bisa. Tetapi ada juga dari pemerintah gitu ya, dari sektor-sektor privat seperti itu juga untuk mewujudkan itu. Jadi kolaborasi itu tidak hanya berhenti pada satu pihak saja. Tidak akan terwujud yang cita-cita kita untuk menuju ke PSM gitu tanpa ada kolaborasi. Jadi berarti bukan hanya dari publik, dari media, tapi ada lembaga-lembaga di luar itu. Iya, karena untuk menyukseskan itu tidak bisa dalam satu pihak gitu. Nah, kalau untuk peran KPI di sana ada peran serta nggak, Bu? Karena KPI memiliki peran dan wewenang sebagai pengawas penyiaran, maka dia akan tetap menjadi bagian dari badan pengawasan itu gitu. Nah, itu yang menjadi ini ya di dalam Undang-Undang Omnibus Law misalnya gitu. Bagaimana peran KPI juga seperti karena belum memahami betul ya seperti dipangkas itu saya kira tidak. Karena sekarang ini penyiaran itu bukan hanya lagi sifatnya konvensional, tetapi sudah menjadi nanti penyiaran yang sifatnya digital gitu ya. Betul. Sudah berbasis bukan hanya digital bentuk dari analog ke digital bukan, tetapi bentuk yang dari PSM itu juga memberikan peluang kepada kita untuk masuk ke penyiaran yang berbasis internet. Nah, gitu. Jadi berpikir kritis saya kira itu menjadi kuncinya di dalam posisi kita sebagai penerima. Karena bombardir ataupun tsunami informasi seperti ini kan menempatkan kita pada posisi orang yang bisa memilih gitu. Betul. Ya, menjadi utopis atau distopian atau teknorealism silahkan gitu. Tapi kita bisa perlu kita ingat juga sebagai publik atau penikmat media itu jangan terlalu menjadi orang yang kritik nggak jelas. Iya, karena yang memberi kritik juga harus tahu posisi gitu ya. Betul. Yang dikritik itu apa gitu ya, yang diberikan informasi itu atau sumbernya dari mana gitu. Jadi tidak ada semua itu informasi itu harus ada berbasis. Kalau saya sih melihatnya harus berbasis fakta. Gitu. Seperti apa keadaan di lapangan yang sebenarnya. Jadi pada saat kita mengkritik kita punya bisa dikatakan senjata loh. Oh ini loh ada kenyataan di lapangan seperti ini. Faktanya ada faktanya, gitu. Betul. Menyampaikan sebuah kritikan atau apapun namanya gitu. Nah kalau menurut Ibu Gusti nih, kedepannya nih, untuk di lembaga penyiaran publik yang ada di Indonesia ini siap nggak siap itu kan harus melangkah ke arah yang namanya untuk public service media. Nah kalau menurut Ibu Gusti bagaimana, Bu? Akankah berjalan lancar? Atau memang menemukan kendala atau kendala yang seperti apa? Ya, yang utama pasti harus ada transformasi. Bergerak pada hal-hal yang masih bersifat konvensional, sementara masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan hal-hal yang digital gitu. Itu berarti tidak bisa menyesuaikan diri. Benar. Jadi sehingga kalau sekarang kita melihat ada semangat untuk ke PSM, saya kira itu akan mensinergikan aktivitas-aktivitas masyarakat sekarang di digital ke dalam bentuk
media layanan publik, gitu loh. Jadi itu sebuah keniscayaan kalau kita bisa melihatnya, bahkan tuntutan kali ya. Jadi tidak hanya pada dari lembaga penyiaran saja untuk linier kepada masyarakat, tetapi sekarang ini masyarakat justru memegang kendali atas apa informasi yang bisa didapatnya, gitu. Power of public itu tadi. Iya, benar. Iya. Bukan the power of love. Ya, the power of love. The power of love itu ini tagline-nya Ibai waktu kuliah. Kalau sekarang itu the power of public. The power of public. Kalau ketika kuliah the power of media, bahasan-bahasan tentang konvensional media, ya. Mata kuliahnya. Tapi kalau the power of love itu nggak ada. Nggak ada. Itu bahasa kantin. Bahasa ya. kantin. Mata kuliah di kantin. Okay. Nah, kalau untuk dari publiknya, Bu, kalau dari kacamata ini Bu lihat sekarang, siap nggak sih Bu publik di Indonesia saat ini? Dengan kita melihat bahwa seperti yang tadi Bu katakan bahwa netizen Indonesia ini posisinya posisi teratas sebagai netizen yang negatif lah, katakan seperti itu. Nah, bagaimana untuk ke depannya? Ya, kalau kesiapan, saya kira Indonesia sangat siap untuk itu, gitu ya. Karena kita melihat penetrasi masyarakat Indonesia ke digital itu sangat luar biasa, ketiga dunia, gitu ya. Tetapi tentu saja tadi yang saya katakan, literasi yang baik atau tidak berhubungan sebenarnya. Kalau kita melihat ya hasil Microsoft atau apa gitu. Tinggi penggunaan media, tetapi tidak dibarengi dengan literasi yang baik. Nah, ini tantangan ini dulu. Kalau ini kan bisa nggak sih masyarakat Indonesia? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, karena apa? Akses informasinya sudah cukup tinggi. Karena faktor yang pertama dari literasi itu adalah akses. Sebelum sampai ke kolaborasi, sebelum menyeleksi, sebelum memahami gitu ya. Aksesnya dulu. Sebelum memproduksi, tapi akses sudah kita punya gitu. Nah, dengan akses yang sangat tinggi ini, bagaimana menjadikan publik ini sebagai pemanfaat atau pengguna media yang bijak. Nah, ini yang menjadi tantangan. Bahkan kan kayak kita melihat Kominfo ya, dari bulan Mei sampai Desember tahun ini nih, tanggal 7 kemarin terakhir itu kan sangat besar itu kegiatan-kegiatan literasi digital itu apa? Upaya untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi masyarakat itu bukan hanya mengakses saja, tetapi selain mengakses kita juga bisa punya kemampuan untuk menganalisis, kita menyeleksi, kemudian kita berkolaborasi. Oke, gitu. berarti pelan-pelan sekarang masyarakat Indonesia sudah mulai diberikan literasi yang benar. Oh, seperti ini loh harus pada saat menggunakan dunia digital, kita harus seperti ini, cara mengaksesnya seperti ini. Ya, karena kan 4 pilar tuh yang dari Kominfo ya. Ada 4 pilar itu budaya digital, kemudian etika digital, kemudian digital skill dan keamanan digital. Karena itu yang menjadi kebutuhan sekarang ini. Ini yang mendukung literasi digital itu, gitu loh. Seperti mungkin itu. Kalau untuk digital skill, kita sudah banyak orang-orang yang bisa bermain internet, tapi belum tentu di keamanan digital dan juga budaya digital, kemudian etika digitalnya seperti apa. Gitu. Seperti itu. Jadi itu posisi sangat luas sekali sebenarnya sangat luas untuk membahas mengenai literasi digital. Sehingga kita akan mengarah untuk bagaimana menjadi seorang publik yang baik dan benar, yang harus memberikan efek positif terhadap suatu media. Iya, dan dirinya sendiri dulu. Oke, benar-benar. Jangan hanya bisa menjadi seorang yang bisa berkomentar. Iya, benar. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk pemirsa TVRI Bengkulu, kita sebagai masyarakat yang ada di Bengkulu ini, ayo pelan-pelan kita coba untuk menjadi masyarakat yang mempunyai budaya digital yang bagus dan juga skill digital yang sangat luar biasa, dan akhirnya nanti untuk keamanan digital kita harus tahu bahwa tidak bisa sembarangan kita mengakses atau bermain berselancar di dunia digital. Karena sangat rawan sekali Bu ya. Sangat rawan sekali. Karena borderless tadi itu. Siapapun bisa menjadi apapun. Betul sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, kalau untuk public service media, balik lagi untuk ke pemerintahan. Sebenarnya ini pemerintah kita sudah mencanangkan atau bukan mencanangkan sebenarnya, sudah mulai membuat aturan itu atau baru akan? Kalau saya melihatnya baru wacana. Baru wacana. Karena sekarang ini pemerintah lagi konsen kepada perubahan untuk digital analog ke digital gitu. Setelah itu nanti akan ada semacam adaptasi yang luar biasa untuk ke PSM gitu. Wacana tetapi sudah dilakukan sebenarnya untuk pembatasan itu. Maksudnya pembatasan misalnya untuk literasi digital itu sebenarnya juga untuk mendukung PSM itu. Yang namanya media layanan publik kan harus juga tahu kan.
publiknya bisa nggak gitu kan. Jadi itu sebenarnya sebuah langkah gitu, tapi tidak tertuju hanya untuk PSM gitu, tapi untuk peningkatan literasi digital itu adalah modal atau bagian dari penerapan dari PSM yang nanti akan dilakukan di Indonesia. Seperti sekarang ini negara-negara Eropa sudah sampai ke sana gitu loh. Oke, berarti sebelum kita menuju ke PSM-nya, literasi digitalnya kita harus start dulu. Betul, karena SDM nih. SDM, benar, betul. Kalau teknologi udah berkembang tapi SDM tidak diikuti dengan yang ini ya, untuk penggunaan itu saya kira juga tidak bisa nanti juga bersinergi. Cuma satu arah akhirnya. Jadi kembali lagi kita ke public service broadcasting. Padahal kita sudah akan mengarah ke public service media, PSM, karena si kitanya atau SDM-nya tidak bisa menerima itu atau tidak bahkan di luar yang seharusnya, akhirnya ujungnya nanti tetap menjadi PSB lagi, public service broadcasting. Medianya saja yang memberi linear saja, tapi dari publiknya tidak memberikan feedback yang seharusnya. Oke Bu, untuk di terakhir ini Bu, menurut Ibu Gusti ini, mungkin ada sarannya atau juga tipsnya untuk publik yang ada di Indonesia, terkhususnya untuk di Bengkulu ini, untuk kesiapan kita menghadapi untuk perubahan. Ini bisa dikatakan perubahan dari public service broadcasting ke public service media, seperti apa? Kalau saya sih sebagai closing statement kita ini mempunyai hak. Sebagai warga negara kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan memiliki hak juga untuk bebas untuk berekspresi. Tetapi ya sebagai akademisi juga saya melihat perlu juga adanya fasilitasi dari pemerintah untuk bisa menaungi ya aspirasi dari masyarakat itu dalam kebebasan berekspresi, khususnya juga nanti misalnya dalam penerapan PSM gitu. Bagaimana posisi publik di situ sehingga bukan hanya sebagai wacana dari terminologi PSM, tetapi pemerintah sebenarnya juga harus membuat sebuah sosialisasi atau kepada masyarakat gitu, posisi publik itu seperti apa di dalam hal ini gitu loh. Jadi sama-sama lah nafasnya adalah kolaborasi. Iya. Oke, jadi jangan sampai nanti publik menganggapnya berarti semua ada di kuasa kita ini. Harus bisa membuat seperti pasti harus ada batasan juga kan gitu. Regulasi pasti terus ada gitu. Oke. Nanti semuanya bisa bersinergi bersama, bekerja juga bersama-sama, akhirnya membuat Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi, baik itu di dunia digital, di dunia medianya, dan juga untuk di masyarakat. Ya, karena kita juga punya regulasi penyiaran itu masih tetap ada sampai sekarang kan gitu. Undang-Undang nomor 32. Oke, kalau gitu Ibu terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Di kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali. Saya juga. Dan pastinya kita akan nantikan Ibu Gusti untuk kembali lagi ke sini dengan pembahasan yang jauh lebih luar biasa lagi. Kalau sekarang kita penyiaran publik, nanti kita akan mungkin ada juga penyiaran hati. Karena kan komunikasi itu sangat luas gitu komunikasi hati ya. Komunikasi hati. Kalau dulu kita kenal komunikasi verbal dan juga non verbal. Iya, tetap ada. Tetap ada. Dan hati itu sekarang ternyata konteksnya beda lagi. Jadi ada 3, verbal, non verbal dan juga hati. Teori baru. Kalau gitu terima kasih Ibu sama-sama. Waktunya. Sukses salam juga untuk dosen-dosen yang lain, sehat-sehat terus. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sama-sama nih. Doa yang sama untuk Ibai deh. Amin. Terima kasih atas waktu juga. Amin. Baiklah pemirsa, tanpa terasa sudah kita di penghujung acara untuk di orasi kali ini, obrolan inspirasi. Dan saran saya untuk Anda semua adalah apa yang baiknya di kesempatan kali ini harus kita petik bersama-sama. Dan yang jeleknya silakan Anda buang jauh-jauh ya. Yang pasti jika Anda ingin mencari inspirasi tentunya hanya di orasi, obrolan inspirasi. Karena jika Anda ingin mencari inspirasi bukan hanya ada di sana, tapi juga harusnya ada di sini ya. Kau di sana, aku di sini ya. Kau di sana dan aku di sini. Oke, dan akhirnya untuk semua kru yang bertugas di hari ini, terima kasih guys. Terima kasih semuanya. Kameramen, audiomen, semuanya terima kasih. Dan akhirnya saya Iqbal Fatwa mengucapkan terima kasih dan harus pamit undur diri dulu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan terus orasi, obrolan inspirasi.